Kalimat Allah butuh arsy telah dibantah oleh keyakinan kita Allah bahkan semuanya butuh dia, termasuk arsy. Apapun kalimat yang di dalamnya menunjukkan Allah membutuhkan sesuatu terbantahkan oleh faham akan nama As-Samad dan maknanya cukup untuk membantah orang yang mengatakan tak mungkin Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Cukup mengerti bahwa Allah As-Samad. Apa itu As-Samad? Apa makna As-Samad? Cukup, hanya itu saja cukup untuk membantah orang yang mengatakan tak mungkin Allah di atas arsy, karena berarti Allah butuh arsy. Kalimat Allah butuh arsy telah dibantah oleh keyakinan kita Allah As-Samad. Allah tak butuh siapa-siapa. Bahkan semuanya butuh dia, termasuk arsy. Ia tak butuh kepada siapapun. Sehingga Allah tidak akan punya anak. Karena Allah tidak punya kebutuhan kepada anak. Allah tidak membutuhkan istri karena kehidupannya sempurna. Oleh karena itu Allah murka kepada mereka yang mengatakan Allah punya anak. Menunjukkan Allah tidak samad. Kalau itu maknanya. Sehingga Allah murka sekali ketika dinisbatkan kepada Allah apa? Anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Apalagi anak perempuan. Keyakinan masa lalu malaikat-malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Uzair anak laki-lakinya Allah. Al-Masih Isa anak laki-lakinya Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini bertabrakan dengan As-Samad. Apapun kalimat yang di dalamnya menunjukkan Allah membutuhkan sesuatu terbantahkan oleh Allahu As-Samad. Namun sayang manusia membaca Allahu Samad sekedar membacanya saja. Di dalam pembicaraan para ulama tentang asal kalimat As-Samad, apa maknanya dalam peletakan bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, As-Samad, kalimat As-Samad dalam bahasa Arab dibahas dalam buku ini, silakan rujuk dalam buku, kita tidak ingin membahasnya satu persatu. Ada asal kalimat. Dan semua itu kata Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnu Jarir, semua itu adalah sesuatu yang kalau seandainya diarahkan kepada Allah sesuai dengan bahasan tentang Allah. Namun ketika para ulama berbicara As-Samad, ulama berbicara kepada asal usul pengambilan bahasa. Dan sifat Allah berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan bahasa tersebut dan tidak ditolak maknanya. Silakan kembali kepada kitab. Kita bawakan satu pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya As-Samad itu apa? Abdullah bin Abbas menjawab, Samad adalah
as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dudih, pemimpin yang telah sempurna dalam kepemimpinannya, wasyarif alladhi qad kamula fi syarafih, yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya, wal azim alladhi qad kamula fi 'azamatih, yang maha agung sempurna dalam keagungannya, wal halimul ladzi qad kamula fi hilmih, dan yang maha lembut yang sempurna dalam kelembutannya, wal ghani alladzi qad kamula fi ghina, maha kaya yang maha sempurna dalam kekayaannya, wal jabbar alladzi qad kamula fi jabarutih, yang maha perkasa yang telah sempurna dalam keperkasaannya, wal alim alladzi qad kamula fi ilmi, yang maha berilmu yang sempurna dalam keilmuannya, wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatih, maha bijaksana sempurna dalam kebijaksanaannya, wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was su'dud, yang sempurna dalam seluruh aneka ragam kemuliaan dan kepemimpinan, wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Inilah dia Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang kita bicarakan. Ini sifatnya dan tak boleh kecuali hanya untuk dia sifat ini. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma baru sebagian kecil tentang Allah. Tidak bisa kita bicara yang kita katakan tadi bahwa semua yang berhubungan dengan Allah kesempurnaan. Itulah dia as-samad. Dan yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang Allah dalam poin yang tadi kita bacakan itu baru sebagian kecil tentang Allah. Kalau kita ingin bicarakan tentang Allah tabaraka wa ta'ala dari sekarang sampai malam tidak selesai-selesai. Berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini, berhubungan dengan semuanya semuanya apa? Sempurna. Sampai kepada puncak kesempurnaan. Itu pun ilmu manusia tentang Allah, baru ilmu kita tentang Allah. Ilmu ulama lebih lagi daripada kita karena mereka lebih mentalaah tentang Allah jauh lebih dalam daripada kita. Itu baru ilmunya kita. Di ulama zaman sekarang, ulama zaman dahulu lebih lagi ilmunya tentang Allah. Para sahabat lebih berilmu lagi tentang Allah. Nabi tercinta Muhammad SAW lebih berilmu lagi tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kumpulkan semua ilmu manusia tentang Allah. Itu baru secuil kecil ilmu tentang Allah yang Allah beritahu kepada manusia yang tersembunyi lebih banyak. Jangan kira kita menguasai sepenuhnya ilmu tentang Allah. Tidak. Allah menekankan di dalam ayat kursi tentang Allah tabaraka wa ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalian tidak menguasai ilmu tentang Allah kecuali kadar yang Allah inginkan kalian kuasai. Kalian tidak bisa menguasai ilmu tentang Allah, nggak bisa. Terlalu besar Allah untuk kalian tahu ilmu tentang Dia. Terlalu hebat Allah untuk dibicarakan lisan. Yang kalian bicarakan sekarang tentang Allah, itu hanya kadar yang Allah inginkan kalian tahu tentang Dia. Dan kadar yang Allah ingin tahu Allah ingin kalian tahu tentangnya, itu pun Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang itu hanya kadar yang sedikit. Apabila kita hadirkan ini, kita hadirkan as-samad di dalamnya, oh, siapa Allah yang sedang kita bicarakan itu? Itulah dia Rabb yang kita rukuk dan sujud kepadanya. Semoga di akhirat kita melihat kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naam. Sudah beberapa kepala turun. Kita cukup sampai di sini materi pada pagi hari ini.